Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Nabilah Lailatul Qadariyah dengan NPM akhir 3168 dari Rombel K3. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Media Nusantara Citra Tbk. Bahan kajiannya seperti ini. Selanjutnya, PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNC didirikan pada tahun 1997 dengan nama PT Panca Andika Mandiri. Perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan yang mengelola berbagai stasiun televisi nasional, seperti RCTI, MNC TV, Global TV, dan iNews. Selain itu, perusahaan bergerak di bidang penyiaran dan bisnis produksi konten. Struktur kepemilikan saham tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan catatan oleh PT Kustodian Central Efek Indonesia. PT Media Nusantara Citra ini didominasi oleh PT Global Mediacom sebagai pemegang saham pengendali. Kemudian kajian kinerja dan fundamental. Ada NOWC meningkat sebesar 713.154 juta. TOC meningkat sekitar 8,20%, NOPAT meningkat sekitar IDR 123.442,8 juta, MVA turun dari 5,8 triliun menjadi 4,1 triliun, EVA bernilai negatif, BEP meningkat 0,42%, ROI meningkat 0,19%, ROE turun 0,10%, OPM meningkat 0,9%, inventory turnover turun 2,08%, receivable turnover turun 0,46%, fixed asset turnover turun 1%, current ratio turun 0,05%, quick ratio naik 44,39%, cash ratio turun 0,2%, price to earning turun 1,54%, price to book naik 14.492,8%, market to book turun 93.727,4%. Selanjutnya, analisis risiko dan biaya modal. Resiko sistematis beta PT MNC tahun 2023 1,04, tahun 2024 1,06. Tingkat keuntungan dengan CAPM, biaya modal sendiri meningkat dari 9,13% menjadi 9,15%. Biaya utang setelah pajak 7,8%. Biaya modal sendiri atau CAPM meningkat dari 9,13% menjadi 9,15%. Biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC meningkat dari 9,03% menjadi 9,04%. ROIC meningkat 0,12%. Perbandingan ROIC dan WACC menurun dari 3,55% menjadi 3,44%. Struktur modal. Analisis kebijakan pendanaan jangka panjang ini menggunakan rasio debt to capital, menghasilkan 2,87% menjadi 3,11% atau meningkat. Evaluasi kondisi perusahaan ini berdasarkan teori struktur modal. Yang paling relevan untuk menjelaskan perilaku pendanaan adalah pecking order teori. Kebijakan dividen. Analisis kebijakan dividen perusahaan PT Media Nusantara Citra Tbk tahun 2024 menerapkan kebijakan dividen yang berorientasi pada pertumbuhan dengan menahan seluruh laba untuk mendukung perkembangan bisnis dan ekspansi perusahaan. Implikasi terhadap nilai perusahaan saat ini berada dalam fase transisi, di mana nilai perusahaan ditopang oleh ekspansi pasar terhadap prospek pertumbuhan jangka panjang. Kesimpulannya, PT Media Nusantara Citra Tbk tahun 2023 dan 2024 itu menunjukkan kinerja operasional yang cukup baik, terlihat dari peningkatan NOWC, TOC, dan NOPAT. Dari sisi fundamental, rasio profitabilitas BEP, ROI dan OPM meningkat, rasio aktivitas mengalami penurunan seperti inventory turnover, receivable turnover, serta fixed asset turnover. EVA-nya masih bernilai negatif, tetapi kondisi likuiditas perusahaan masih sangat baik dengan current ratio. Selanjutnya, saran, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi penggunaan aset dan modal operasional. Yang kedua, perusahaan perlu memperkuat pengelolaan piutang usaha. Yang ketiga, perusahaan perlu mengembangkan bisnis dan layanan digital. Yang keempat, perusahaan perlu menjaga dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dan yang terakhir, perusahaan perlu meningkatkan prospek bagi investor. Ini referensi yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.